Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, tentu kita selalu memuji Allah, berupaya untuk mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada kita. Wabil khusus pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk bermajelis ilmu, bermajelis yang di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya keduanya merupakan sumber kebaikan setiap muslim fid dunya wal akhirah. Kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu ini nikmat yang sangat besar, nikmat yang patut kita jaga. Sebab kita berharap dengan hadirnya kita di majelis ilmu akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa saja yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, yufaqihuhu fid din, orang itu akan difaqihkan, dipahamkan terhadap urusan agamanya. Nah, kita bisa merenung, bagaimana mungkin kita bisa paham agama kalau kemudian kita tidak meluangkan waktu, diri dan tenaga kita dalam mempelajarinya. Kita akan bisa paham agama kita dengan baik manakala kita mau meluangkan waktu kita, diri kita, mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan jamaah sekalian dari hadis ini bahwa yang siapa saja yang diinginkan kebaikannya, maka dia akan dipahamkan terhadap urusan agama. Nah, paham agama ini disebutkan oleh Syekh Umar Al-Muqbil hafizahullah, ada dua hal. Kategori dari paham agama ini dua hal. Pertama, orang yang memahami al-wajib al-aini, perkara-perkara yang wajib ain, fardu ain. Ini kelompok yang pertama, kategori yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan paham agama paling tidak pada level yang ini, paham hal-hal yang Allah wajibkan
kepada hamba itu. Jadi dia sudah paham tata cara sholat yang benar, ya, perkara-perkara yang membatalkan syarat dan rukunnya paham dengan baik. Ketika masuk Ramadan dia juga sudah paham puasa yang benar. Dia sudah mampu untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan kepadanya. Maka kalau orang sudah sampai pada level ini, insya Allah itu adalah orang yang diinginkan kebaikannya. Ini level yang pertama. Atau level yang kedua adalah faqih fiddin, paham terhadap agama, yaitu di samping sudah memahami perkara-perkara yang wajib aini tadi, dia juga diberikan kemampuan oleh Allah Azza wa Jal untuk memahami ilmu-ilmu agama secara menyeluruh. Jadi dia juga memahami ilmu-ilmu alat untuk memahami agama ini. Dia paham ilmu tafsir, dia paham ilmu hadis, dia paham ilmu Al-Quran, dia paham ilmu-ilmu fikih dan yang lain. Ini level yang lebih tinggi derajatnya dari yang pertama tadi. Maka paling minimal jamaah sekalian, kita ini jangan sampai tidak termasuk yang pertama tadi, ya. Apapun profesi kita, apapun status kita, paling tidak kita ini paham apa saja yang diwajibkan Allah Azza wa Jal kepada kita, baik berupa perintah maupun larangan. Perintah-perintah yang Allah wajibkan untuk kita kerjakan, dan larangan-larangan yang diharamkan Allah untuk kita tinggalkan. Maka inilah diantara ciri orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini, karena waktunya terbatas, kita akan bahas satu hadis sing pendek mawon. Hadisnya pendek. Saya bacakan hadisnya. Nanti kita akan pelajari faidah-faidah dari hadis ini. Saya bacakan dulu, nanti jenengan ikuti, ada gambaran. An Sahal bin Sa'id. Monggo. An Sahal bin Sa'id Al-Ansari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al-jannah. Rawahul Bukhari. Saya terjemahkan real. Dari sahabat Sahal bin Sa'id Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatman li, siapa saja yang menjamin untukku, ma baina lahyaihi, apa-apa yang berada di antara dua rahangnya, yaitu mulut, wa ma baina rijlaihi, dan apa-apa yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluan. Atman lahu al jannah, aku jamin baginya surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Sabunate mireng hadis menika nggih sudah sering disampaikan. Maka mari kita kaji hadis ini. Kita kaji hadis ini. Ya. Niki wow. Ya, kita bahas hadis ini. Pertama, kita ingat dulu sahabat yang meriwayatkan. Namanya Sahal bin Sa'id Al-Ansari. Sahabat ini termasuk junior sahabat, bukan senior sahabat, tapi junior. Karena beliau ini
ketika Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijriah, usia dari Sahal bin Sa'id ini baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Jadi beliau termasuk junior sahabat-sahabat yang usianya masih kecil, masih muda ketika Nabi wafat. Dahulu sebelum Islam, nama aslinya itu Khazan. Nama aslinya Khazan, artinya sedih. Jadi ada orang namanya sedih, Khazan. Lalu oleh Nabi diganti menjadi Sahal, artinya mudah, ya, gampang. Dan ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi biasa mengganti nama para sahabat yang memiliki makna tidak baik. Di antaranya sahabat ini, wong jeneng kok sedih, ya kan? Akhirnya Nabi ganti dengan nama yang biasanya lawan dari kata yang tidak baik itu. Khazan lawannya adalah Sahal. Dalam hadis disebutkan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi lawan daripada Khazan adalah Sahla. Maka sahabat ini pun diganti namanya menjadi Sahal. Beliau ini jamaah sekalian termasuk sahabat meskipun usianya muda tapi semangat dalam thalabul ilm. Dan itu dibuktikan bahwa beliau termasuk perawi hadis dari kalangan para sahabat. Jumlah hadisnya sampai 188 hadis. Ya. Dan beliau ini meninggal di Madinah tahun 89 Hijriah di usia beliau ke 96, ya 89 atau 91, usia beliau 96 tahun. Dan beliau ini jamaah sekalian sahabat yang paling terakhir wafat di Madinah. Ya. Jadi para sahabat itu dahulu banyak yang berdakwah sampai keluar Madinah. Ada yang meninggal di Kufah, ada yang meninggal di Mesir, ada yang meninggal di Damaskus, ada yang meninggal di Sam, dan macam-macam. Nah, untuk yang meninggal di Madinah, sahabat yang paling terakhir ini Sahal bin Sa'id. Artinya setelah beliau meninggal enggak ada lagi sahabat yang masih hidup di Madinah. Tinggal para tabi'in radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadis ini jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man, siapa saja." Ya, bentuknya umum. Siapa saja, man, siapa saja. Mau laki-laki maupun perempuan, tua, muda, mau nenek-nenek, mau kakek-kakek, mau pejabat, mau rakyat, mau petani, mau pedagang, siapa saja. Tetapi dari kalangan orang yang beriman. Siapa saja dari kalangan orang yang beriman. Kenapa? Karena di akhir hadis ini dijamin surga. Maka yang dimaksud adalah siapa saja dari kalangan orang beriman. Ya. Dan ini kalau dalam bahasa Arab namanya syarat. Ya, syarat. Siapa saja, ya, man yadman li. Siapa saja yang bisa menjamin untukku, kata Nabi. Ini syarat yang Nabi sebutkan. Untuk kita bisa mendapatkan jaminan surga, kita harus melaksanakan syarat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dari sini dapat kita ambil faidah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau itu punya hak dan diberikan keistimewaan oleh Allah bisa memberikan syafaat untuk umatnya, tapi kita harus paham bahwa hal ini tidak menjadikan beliau auto memberi syafaat pada semua, enggak. Tapi ada orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat itu. Ada orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat itu, yaitu orang-orang yang melaksanakan syarat yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, ya syaratnya kita mengikuti dan melaksanakan apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu jamaah sekalian, beliau terkadang menyebutkan syarat itu agar dimudahkan bagi umatnya bersama beliau di surga. Contoh dalam hadis yang lain, Nabi kita pada suatu malam pernah dilayani oleh Abu Firas Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, salah seorang pelayan beliau. Dilayani, disiapin air wudunya, disiapin sendalnya dan semacamnya sampai Nabi sholat. Dan Nabi, beliau itu subhanallah tidak pernah melupakan orang yang berbuat baik pada beliau. Maka beliau memberi apresiasi. Setelah dilayani seperti itu, beliau bertanya, wahai Rabi'ah, sal, kamu pengen apa? Kowe pengen apa? Jalu oh. Maka Rabi'ah menjawab, uridu murafaqataka fil jannah. Saya cuma ingin bisa mendampingi, menemani, melayani jenengan di surga. Kata Nabi, aw ghaira dzalik, ada yang lain? Boten, enggak ada. Nabi sampai mengulang 3 kali. Kamu minta apa? Kamu minta apa? Kamu minta apa? Dan lagi-lagi sahabat tadi menjawab, saya cuma pingin bisa menemani jenengan di surga. Maka Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku agar kamu dapat mewujudkan keinginanmu itu bikasratis sujud, dengan banyak sujud. Nah, ini juga bukti bahwa Nabi itu kemudian tidak auto langsung memberikan syafaat kepada semua umatnya, enggak. Tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada syarat-syarat yang harus dilakukan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mengatakan man li. Siapa saja yang dapat menjamin untukku. Apa yang harus kita jamin untuk Nabi kita? 2. Dalam hadis ini ada 2 hal, yaitu ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Apa-apa yang ada di antara 2 rahangnya dan apa-apa yang ada di antara 2 kakinya. Jamaah sekalian, ada sedikit yang ingin kita ingatkan, bahwa terkadang sebagian orang keliru membaca hadis ini. Sebagian orang kadang keliru membaca. Dia baca ma baina lihyaihi di kasrah. Ma baina lihyaihi artinya apa-apa yang ada di antara 2 jenggot. Maknanya sama mulut. Tetapi yang benar ma baina lahyaihi dengan fathah. Itu hadis yang benarnya dengan fathah. Meskipun maknanya sama, apa yang ada di antara dua rahang. Tapi kita sebaiknya mengikuti yang benar. Ya, hadis yang asal dengan fathah, bukan dengan kasrah. Ma baina lahyaihi, bukan ma baina lihyaihi. Paham ya? Nah, ini kalau yang ustadz biasanya paham, kayak Pak Suwarno gitu, ya sering paham. Nah, jamaah sekalian, dari sini dapat kita ambil faidah. Nabi menyebutkan apa-apa yang ada di antara 2 rahang dan di antara 2 kaki. Di sini pelajarannya, kadang Nabi itu menyebutkan kata kiasan untuk menyebut sesuatu yang sensitif. Ya, untuk menyebutkan sesuatu yang sensitif, kadang-kadang Nabi menggunakan kata kiasan, dan ini salah satu bentuk balaghahnya Nabi. Ya, balaghahnya Nabi itu untuk sesuatu yang supaya tidak vulgar, ya,
maka beliau menggunakan kata kiasan. Jadi kita boleh, dan itu sunnah Nabi kita. Kadang-kadang kita perlu menggunakan kalimat kiasan untuk supaya yang mendengar itu tidak vulgar ya, dan tidak risih ya. Banyak ya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, dan kita sering memakai itu. Kadang-kadang kita makan, ada yang masak terus kita komentar, wah sayurnya kengidulen. Ini kan kiasan, dan ini Nabi juga menyebutkan kata-kata kiasan seperti itu ya, dan ini boleh, ada landasannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa kita harus paham yang namanya anggota tubuh kita itu adalah amanah dari Allah. Anggota tubuh ini adalah amanah dari Allah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Anggota tubuh kita semuanya ini amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak ayat yang menyebutkan akan hal itu, maka kita harus betul-betul memperhatikan dengan baik. Allah berfirman dalam surat Yasin 65. Al-yawma nahtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari mulut dikunci ya, kemudian tangan berbicara, kaki juga berbicara, bersaksi atas apa yang dahulu dilakukan di dunia. Dalam surat An-Nur Allah juga berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Ya, lisan, tangan dan kaki atas apa yang mereka lakukan. Bahkan kulit, jamaah sekalian, kulit kita ini juga kelak akan bersaksi. Disebutkan dalam surat Fussilat ketika diprotes, kenapa kok kulit juga berbicara? Ya, lima tashhadu alaina, maka kulit berkata, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Ya, Allah yang menjadikan aku kulit, kami kulit ini berbicara sebagaimana Allah menjadikan apa saja berbicara. Subhanallah. Ya, maka jemaah sekalian, ini harus kita pahami dengan baik bahwa anggota tubuh kita ini kelak akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi atas apa yang kita kerjakan. Nah, di antara anggota tubuh yang paling layak ya, untuk kita perhatikan dengan baik, disebutkan oleh hadis ini, pertama adalah jaga mulut. Jaga mulut. Ini jaga dengan baik. Mulut ini jamaah sekalian, bentuknya kecil tapi dampaknya besar. Ya, mulut kita ini bentuknya kecil, wujudnya kecil, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya berat. Ya. Seseorang bisa mendapatkan derajat yang tinggi, derajat yang mulia dengan lisannya. Sebaliknya, seseorang juga bisa binasa, dihancurkan, dibinasakan ya, dihinakan juga gara-gara mulutnya. Hati-hati, hati-hati ya. Nabi kita pernah, bahkan Allah bersumpah ya, walisanan wa syafatain, demi lisan dan dua bibir, agar kita memperhatikan dengan baik apa yang terucap dari lisan kita, apa yang terucap dari bibir kita. Nabi kita pernah bersabda jamaah sekalian, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat saja, la yulqilaha bala, bahkan dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang besar, dianggapnya sepele. Ya, ia mengucapkan satu kalimat yang dianggap sepele, tetapi min ridwanillah, kalimat itu mengandung keridhaan Allah. Yarfa'allahu biha darajat, lalu Allah angkat derajatnya. Tapi sebaliknya,
Beliau mengatakan wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah. Ada seorang hamba yang berbicara dengan kalimat yang mengandung unsur kemurkaan Allah, la yulqilaha bala. Padahal dia menganggapnya sepele. Dianggap sepele. Tetapi apa akibatnya? Yahwi biha jahannam. Dia dilemparkan ke jahanam gara-gara satu kalimat yang dianggapnya sepele tadi. Satu kalimat jamaah sekalian bisa menyebabkan seseorang terhina, bisa menyebabkan seseorang dijerumuskan ke dalam kecelakaan. Ya. Bukankah Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran, laqad kafara alladhina qalu innallaha Isa bin Maryam. Sesungguhnya setelah kafirlah orang yang mengatakan Isa itu Tuhan. Tuhan itu Isa bin Maryam itu sebagai Tuhan. Kalimatnya sepele, tapi itu kalimat yang mengandung kemurkaan Allah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan hampir-hampir langit roboh, pecah, bumi terbelah gara-gara kalimat itu. Ya. Gara-gara kalimat, ya, bahwasanya Isa bin Maryam itu Tuhan, langit hampir terbelah, bumi hampir pecah jamaah sekalian. Gara-gara satu kalimat, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang kita pernah sebutkan, bagaimana ada hadis yang menyebutkan salah satu siksa di neraka itu. Siksa di neraka. Ada orang yang tangannya itu merobek mulutnya sendiri. Ya, dirobek. Bahkan dikubur siksanya itu. Dirobek mulutnya tengahnya. Setelah robek gantian yang kiri ngerobek. Begitu yang kiri robek, yang kanan pulih. Gantian yang kanan robek, yang kiri pulih. Terus seperti itu. Siksanya itu luar biasa. Maka disebut oleh Nabi, kenapa disiksa seperti itu? Ya, ini amalannya di dunia dulu, yagribul kadbah fatablugul afaq. Dia menyebutkan satu dusta, lalu kedustaannya menyebar ke seluruh alam. Penyebar hoax. Gara-gara satu kali dusta, tapi karena kedustaannya itu menyebar ke seluruh alam, siksanya seperti itu. Na'udzubillah. Nah sekarang itu gampang banget dengan posting di status Facebook, Instagram, WA, satu kali ngapusi langsung tersebar itu. Hati-hati. Hati-hati. Nabi kita pernah mengatakan, laisal mu'min bitta'an walal la'an. Bukanlah orang yang beriman orang yang suka mencaci, orang yang suka melaknat, orang yang suka menghina. Tidak boleh. Seorang mukmin tidak boleh. Nabi melarang, hati-hati dengan lisannya. Tidak boleh menghina, mencaci, mencela, apapun itu. Ya, profesi seseorang, fisik seseorang tidak boleh kita hina. Ya. Kemudian jamaah sekalian, termasuk menjaga mulut ini, ya, selain menjaga dari hal-hal yang diharamkan tadi, tidak mencaci, tidak menghina, tidak melaknat, tidak apalagi berdusta, ya, apalagi mengadu domba dan semacamnya. Termasuk bagian dari menjaga mulut adalah menjaga dari makanan yang haram. Ya, menjaga dari makanan yang haram, jangan sampai masuk lewat mulut kita. Nabi bersabda, kullu lahmin nabat min sukhtin aw min haramin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram atau sesuatu yang buruk, fannaru aula biha, maka nerakalah yang pantas untuk membakarnya. Hati-hati dari yang kita makan, hati-hati yang masuk ke dalam perut kita. Kita diperintahkan untuk menjaganya. Ya, ini bagian pertama, menjaga mulut kita. Ya. Yang kedua jemaah sekalian, kita diperintahkan untuk menjaga apa yang ada di antara dua kaki, yaitu kemaluan kita. Menjaga kemaluan. Dan menjaga kemaluan ini jemaah sekalian, yang paling tinggi adalah menjaga dari perbuatan zina. Menjaga dari perbuatan zina. Ya. Ini harus kita jaga. Dan orang beriman di antara cirinya adalah menjaga kemaluan mereka. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم hafizun, orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali kepada istri-istrinya yang sah, ya, maka ini menjadi ibadah. Tapi zina, maka itu dosa besar. Nah, di antara bentuk menjaga kemaluan, menjaga dari perbuatan zina. Zina itu adalah, ya, melakukan hubungan suami istri bukan kepada istrinya. Itu zina. Kalau dia melakukan perbuatan zina itu dengan sesama jenis, itu lebih berat lagi dosanya, lebih besar, ya, lebih besar lagi dosanya. Naudzubillah. Ya, jadi berzina dengan sesama jenis, maka itu dosanya lebih besar. Lalu juga termasuk berikutnya, ya, menjaga dari perbuatan ada zina lain itu. Ya, zina dia karena belum menikah, ya, maka dia atau tidak punya pasangan, dia berzina dengan apa? Dengan tangan. Ya, zina dengan tangan. Maka jumhur ulama mengatakan ini haram. Ya, berzina dengan tangan. Ya, ada orang menikahnya bukan dengan pasangan, tapi dia menikah dengan tangannya sendiri. Maka itu jumhur ulama mengatakan itu adalah perbuatan yang haram. Apa landasannya hadis Nabi? Nabi bersabda, "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa saja yang mau menikah, menikahlah. Ya, barang siapa yang belum mampu, fa'alaihi bisyam. Kalau enggak mampu maka berpuasalah. Jadi solusi yang Nabi sebutkan puasa, bukan melakukan hal-hal yang aneh-aneh tadi. Ya. Dan dalam ayat surat Al-Mu'minun tadi disebutkan, ya, illa ala azwajihim aw ma malakat ayman aw illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di ayat yang ke-8, yang ke-7 Allah menyebutkan faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa saja yang melakukan selain dari itu, maka dia termasuk orang yang berdosa. Jadi ini harus kita jaga dengan baik, jamaah sekalian. Dua hal. Pertama, kita jaga mulut kita dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita juga jaga kemaluan kita dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, termasuk bagian dari menjaga kemaluan adalah jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa menyakiti makhluk lain. Contoh misalnya, larangan Nabi melarang ada buang air kecil di tempat yang dipakai orang duduk. Ya, itu dilarang. Ada orang duduk biasa duduk di bawah pohon, lalu kencing di situ. Maka ini nggak boleh, dilarang karena bisa mengganggu orang yang duduk. Apa meneh bar mangan pete. Tambah nggak boleh, bisa mengganggu. Ada juga orang yang suka iseng itu, dia kencing di lubang semut, dikencingi, makanya juga nggak boleh. Ya, ini terus mari kita jaga dengan baik. Ya, kita jaga dengan baik agar kemudian kita juga nanti mendapatkan jaminan Rasulullah SAW bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita kaji seringkas ya dari hadis kita ini, karena waktu yang terbatas. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah agar Allah ampuni semua kesalahan kita, Allah berikan kemudahan dalam ketaatan, dan Allah hindarkan kita semua dari keburukan-keburukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya dal jalali wal ikram. Allahumma ighfir li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma shfi ukhtana Ibu Sanim binti Mulyarejo.
Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyaha. 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 Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.